Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Himatullia dengan NIM 24810708083 dari kelas PGMI 3C. Di video ini saya akan menyampaikan jawaban dari soal UTS kajian IPA SDMI. Untuk nomor 1, memanfaatkan momen observasi untuk menjelaskan konsep keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Langkah yang pertama, saya akan mengidentifikasi dan klasifikasi. Saya akan mengajak siswa untuk mengidentifikasi setiap makhluk hidup yang ditemukan. Lalu menjelaskan bahwa meskipun semua adalah makhluk hidup, mereka memiliki perbedaan ciri-ciri fisik dan peran dalam ekosistem. Langkah yang selanjutnya, mendefinisikan secara sederhana. Saya akan menjelaskan spesies dengan bahasa yang mudah. Contohnya, spesies itu kelompok makhluk hidup yang bentuk, cara hidup, dan keturunannya mirip. Biasanya bisa dikawin dan punya keturunan yang sama. Langkah selanjutnya, berikan contoh variasi dalam satu jenis. Saya akan memberikan contohnya, misalkan ada beberapa spesies dalam satu kelompok semut. Ada semut merah, semut hitam, semut rangrang, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kegiatan membandingkan. Saya akan meminta siswa untuk membandingkan dua jenis hewan yang berbeda. Misalnya semut dan capung. Tanyakan apakah semut dan capung bisa dikawin dan punya anak. Tentu tidak. Inilah bukti bahwa mereka adalah spesies yang berbeda. Selanjutnya, urutan makhluk hidup dari jumlah spesies yang paling banyak hingga paling sedikit. Yang pertama, paling banyak semut dan capung, yaitu jenis serangga atau arthropoda. Yang kedua itu jamur atau fungi, selanjutnya rumput dan bunga kertas, dan yang terakhir cacing. Selanjutnya, jawaban untuk soal nomor 2. Lidah mertuan atau Sansevieria memiliki struktur daun yang tebal, keras, berlapis lilin, atau kutikula tebal, berfungsi untuk menyimpan air dan melakukan fotosintesis di batang atau daun tebal. Adaptasi lingkungan tanaman ini adalah lingkungan kering atau panas. Kutikula tebal dan permukaan daun yang lebih kecil mengurangi penguapan air, atau bisa disebut transpirasi. Selanjutnya, bayam atau amaranthus. Struktur daunnya lebar, tipis, kutikula tipis, berfungsi utamanya adalah untuk memaksimalkan penyerapan sinar matahari untuk fotosintesis dan memungkinkan pertukaran gas yang cepat. Adaptasi lingkungannya adalah lingkungan lembab atau cukup air dan sinar matahari yang berlimpah. Luas permukaan daun yang besar memungkinkan fotosintesis yang maksimal, tetapi juga meningkatkan penguapan air atau transpirasi. Dari kedua tanaman tersebut, yang paling efisien dalam menyimpan air adalah tanaman lidah mertuan atau Sansevieria, karena memiliki struktur daun yang tebal dan berdaging yang memiliki jaringan penyimpan air. Selanjutnya, jawaban untuk soal nomor 3. Elang memiliki struktur kaki yang mencengkeram, yaitu kuku tajam dan kuat yang berfungsi untuk mencengkeram, membunuh, dan membawa mangsa. Struktur kakinya cocok dengan lingkungan mencari makanannya, yaitu di udara dan daratan terbuka. Sedangkan itik memiliki struktur kaki yang berselaput yang berfungsi untuk mendorong air saat berenang. Ini sangat berkaitan dengan lingkungan tempat mereka mencari makan, yaitu di perairan. Selanjutnya, burung pelatuk memiliki struktur kaki memanjang dan runcing yang berfungsi untuk memanjat pohon dan bertumpu saat mematuk kayu. Ini berkaitan dengan lingkungan mencari makan mereka, yaitu di batang pohon atau hutan untuk mencari serangga di balik kulit kayu. Jika seekor elang memiliki kaki berselaput seperti itik, kendala yang akan dialami adalah kegagalan mencengkeram mangsa, kesulitan membawa mangsa, dan kesulitan bertengger atau bertumpu. Selanjutnya, untuk nomor 4,
Faktor yang paling mungkin menyebabkan blooming alga adalah eutrofikasi, yaitu peningkatan nutrisi di dalam air danau. Alga adalah produsen utama dalam rantai makanan perairan. Dengan nutrisi berlimpah, populasi alga akan meledak. Berikut adalah prosesnya. Yang pertama, nutrisi meningkat di danau, lalu alga tumbuh pesat. Selanjutnya, alga menutupi permukaan danau hingga sinar matahari terblokir. Lalu, tanaman air yang lain mati, yang mengakibatkan bahan organik meningkat. Alga yang menua juga akan mati massal. Selanjutnya, bakteri dekomposer bekerja keras mengurai organisme mati. Proses dekomposisi tersebut mengkonsumsi oksigen terlarut secara cepat, sehingga ikan akan mati lemas karena kadar oksigen terurai semakin menipis. Selanjutnya, untuk soal nomor 5. Rencana tersebut memang memberi keuntungan ekonomi jangka pendek seperti peningkatan pendapatan masyarakat dan produksi udang yang tinggi. Namun, kerugian ekologis jangka panjangnya akan jauh lebih besar, yaitu hilangnya habitat biota laut, meningkatnya kerentanan bencana, penurunan kualitas air, serta rusaknya rantai makanan dan fungsi mangrove sebagai penyerap karbon serta pelindung pesisir. Solusi alternatifnya adalah budidaya tambak ramah lingkungan atau silvofishery, yaitu mengintegrasikan tambak dengan pohon mangrove di sekelilingnya dengan rasio mangrove lebih besar dari tambak. Strategi ini menjaga fungsi ekologis mangrove sambil tetap menghasilkan keuntungan ekonomi. Selanjutnya, jawaban untuk soal nomor 6. Fungsi usus buntu atau appendix diantaranya adalah yang pertama, tempat perlindungan bakteri bayi. Jadi appendix memiliki lapisan biofilm dan komunitas mikroba yang relatif terlindungi. Fungsi yang selanjutnya adalah peran imunologis atau jaringan limfoid. Di appendix ada jaringan limfoid yang membantu mengendali mikroba, melatih sel-sel imun, dan menghasilkan antibodi di permukaan usus. Analogi sederhananya adalah bayangkan usus buntu atau appendix itu seperti bangku cadangan pemain sepak bola. Saat tubuh sehat, pemain utama atau bakteri baik ada di lapangan dan membantu kita mencerna makanan dan menjaga kesehatan perut. Nah, saat kita sakit, banyak pemain utama yang keluar dari lapangan karena kelelahan atau cedera. Di saat itulah pemain cadangan atau bakteri baik yang menunggu di bangku cadangan atau appendix akan masuk ke lapangan. Selanjutnya, jawaban untuk soal nomor 7. Kemungkinan besar, Andi atau yang lebih pendek akan lebih sulit memandikan lilin karena umumnya orang yang lebih tinggi punya rongga dada lebih besar sehingga volume paru-paru lebih besar. Kapasitas paru-paru yang lebih besar artinya tersedia lebih banyak stok udara untuk ditiup keluar saat hembusan kuat. Jawaban selanjutnya untuk nomor 8. Jadi kacang-kacangan dimakan oleh ulat bulu, lalu ulat bulu dimakan oleh burung pipit dan laba-laba. Jika populasi ulat bulu berkurang drastis, dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kacang-kacangan atau produsen populasinya akan meningkat karena pemangsa utamanya berkurang drastis. Kemudian, burung pipit atau konsumen sekunder populasinya akan menurun karena sumber makanannya berkurang. Begitu juga dengan laba-laba atau konsumen sekunder. Populasinya juga akan berkurang karena kehilangan mangsanya. Selanjutnya, jawaban untuk nomor 9. Jadi, sapi memiliki struktur lambung poligastrik atau 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Di dalam organ pencernaannya, ada bakteri dan protozoa di rumen untuk fermentasi selulosa. Sedangkan manusia memiliki struktur lambung monogastrik atau 1 bagian. Dan di dalam organ pencernaannya sangat sedikit mikroorganisme sehingga tidak mampu memecah selulosa. Jadi, sapi bisa mencerna selulosa karena di dalam organ pencernaannya terdapat mikroba khusus yang menghasilkan enzim selulase. Enzim ini mampu memecah
Selulosa menjadi gula sederhana yang kemudian menjadi sumber energi. Sedangkan manusia tidak bisa mencerna selulosa karena tidak memiliki enzim selulase. Selanjutnya, jawaban untuk soal nomor 10. Berikut ini kegiatan pembelajaran konservasi air yang berjudul Detektif Kebocoran Air di Sekolah. Langkah kegiatannya adalah yang pertama, apersepsi. Guru akan menunjukkan dua gambar yaitu keran tertutup rapat dan keran yang menetes terus-menerus. Guru melakukan tanya jawab. Contohnya, apa yang terjadi jika keran dibiarkan menetes setiap hari? Kemudian langkah selanjutnya, observasi lapangan. Siswa berkelompok mengecek keran tempat wudhu, toilet sekolah, tempat cuci tangan, dan keran yang lainnya. Lalu siswa menggunakan lembar observasi untuk mencatat keran mana yang tertutup dan keran mana yang menetes terus-menerus. Langkah selanjutnya adalah analisis dan diskusi. Guru akan memberikan pertanyaan pemandu seperti apa solusi sederhana yang bisa kita lakukan. Lalu siswa menuliskan beberapa solusi. Lalu langkah yang terakhir adalah aksi mini. Siswa melaksanakan solusinya seperti menutup keran yang terbuka, lalu membuat tulisan tutup keran setelah memakainya, dan meminta tolong teknisi untuk memperbaiki keran yang rusak. Nilai-nilai konservasi yang bisa diterapkan adalah peduli lingkungan, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.